Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Ria Aris Berlianti 205231237, 2 Puspita Desiani 205231238, yang ketiga Imam Hanafi 205231239, dan yang terakhir Sekar Ayu Setiawan 205231240 akan mempresentasikan materi tentang bauran kebijakan Bank Sentral. Paradigma kebijakan Bank Sentral pasca krisis keuangan global 2008-2009. Yang pertama, Bank Sentral dalam pusaran krisis. Krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 dan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya berdampak sangat buruk terhadap sistem keuangan, perekonomian, kondisi fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan ekonomi, pengelolaan fiskal, utang luar negeri, dan lain-lain yang tidak tepat juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. Misalnya, peristiwa krisis di Amerika Latin pada dekade 1980-an yang disebabkan oleh ekspansi fiskal dan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan. Selain itu, krisis di Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang disebabkan bom ekonomi pasca liberalisasi keuangan pada tahun 1980-an menyebabkan pertumbuhan kredit yang tinggi, gelembung properti, dan akumulasi utang luar negeri swasta yang berlebihan. Pasca krisis 1997-1998. Pasca krisis Asia pada tahun 1997 dan 1998 melakukan pemfokusan tugas pada sejumlah otoritas menjadi pendekatan yang dianggap tepat. Kementerian Keuangan menangani kebijakan fiskal dan Bank Sentral menangani kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar melalui kebijakan moneter. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan yang semula merupakan peran Bank Sentral dipisahkan dan dibentuk otoritas tersendiri, seperti di Korea Selatan dan Indonesia. Independensi masing-masing otoritas diperkuat bertujuan lebih efektif dalam menciptakan kebijakan. Tata kelola masing-masing lembaga perlu diperkuat, baik dari sisi proses perumusan kebijakan maupun akuntabilitas dan transparansi kebijakan. Krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 menyadarkan bahwa pentingnya keterkaitan antar berbagai kebijakan tersebut. Penyebab krisisnya sistem keuangan dengan makroekonomi antara lain: pertama, ketidakseimbangan dalam makroekonomi dan kemudian menimbulkan krisis keuangan dan krisis ekonomi. Dua, ketidakseimbangan makrofinansial yang tercermin pada prosiklitas keuangan dan risiko sistemik tidak dapat diatasi melalui kebijakan suku bunga atau peraturan dan pengawasan mikroprudensial. Yang ketiga, fenomena volatilitas aliran modal asing semakin tinggi sejak krisis keuangan global 2008 sampai 2009. Kerangka kebijakan moneter Bank Sentral yang sudah mapan menjadi landasan kuat lebih dari 2 dekade. Bank Sentral telah berhasil menciptakan stabilitas harga di berbagai negara. Kerangka kerja ini telah mampu membawa penurunan tren inflasi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan penurunan suku bunga yang di banyak negara. Sejumlah fitur penting dari kerangka kerja mendukung kredibilitas kebijakan moneter yang termasuk kejelasan target inflasi yang akan dicapai, modal analisis dan perakiraan makroekonomi yang kuat, konsisten kebijakan suku bunga untuk mencapai target inflasi, proses perumusan kebijakan yang formal dan reguler, publikasi perkiraan inflasi dan komunikasi lainnya untuk menjangkau ekspektasi inflasi. Manfaat ganda Bank Sentral. Bank Sentral mempunyai mandat ganda. Pertama, mencapai stabilitas harga dan nilai tukar melalui kebijakan moneter.
makroprudensial dan sistem pembayaran, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung stabilitas sistem keuangan melalui peraturan dan pengawasan makroprudensial. UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan sistem krisis keuangan. Selanjutnya disebut dengan UU PPKSK, mendefinisikan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, konsep dasar bauran kebijakan bank sentral. Bauran kebijakan bank sentral ialah integrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan MAM. Adanya bauran kebijakan bank sentral untuk satu, melanjutkan kerangka kebijakan untuk mencapai target inflasi sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter. Kedua, mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang ketiga, mengelola dinamika arus modal dan nilai tukar. Yang keempat, memperkuat strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Yang kelima, memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Bauran kebijakan Bank Indonesia. 1. Sasaran dan instrumen bauran kebijakan Bank Sentral. Sasaran bauran kebijakan Bank Sentral adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan atau SSK. Instrumen yang digunakan antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing. Selain itu, terdapat kebijakan lain di bidang sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Terdapat 3 konsepsi penting yang melandasi bauran kebijakan bank sentral antara lain. Kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset. Kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong SSK. Manajemen aliran modal di asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisitas dan risiko sistemik. 2. Kebijakan suku bunga dan suku bunga memegang peranan vital dalam pengendalian moneter dalam sistem nilai tukar yang fleksibel. Maka pendekatan pengendalian moneter diusulkan untuk menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dan inflasi sebagai sasaran tunggal. Kebijakan suku bunga diarahkan agar perakiraan inflasi berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan dengan menghadapi pergerakan nilai tukar di pasar. Bank Indonesia menempuh pendekatan seperti ini sejak 2010 dan menunjukkan lebih superior daripada ITF standar yang hanya mendasarkan pada instrumen suku bunga. 3 episode sejak krisis keuangan global 2008-2009 memberikan buktinya. Periode pertama, konsisten dengan ITF, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan dengan total 75 bps dari 6,5% pada 2010 menjadi 5,75% pada 2012. Penurunan suku bunga kebijakan menjadi tidak konsisten dengan ITF karena inflasi telah mencapai titik rendah dan pertumbuhan kredit terlalu tinggi. Bank Indonesia melakukan intervensi atau beli di pasar valuta asing untuk mengurangi banyaknya modal asing dan penguatan nilai tukar. Cadangan devisa meningkat dari 66,2 dolar pada 2010 menjadi 112,8 miliar pada 2012. Situasinya berbalik saat periode kedua. Aliran modal asing keluar sangat besar pada tahun 2013. Pembalikan tiba-tiba modal asing dari obligasi pemerintah dan saham dalam jumlah besar tersebut semakin meningkatkan risiko terhadap stabilitas moneter dan SSK semakin sulit dengan membengkaknya defisit transaksi berjalan. Buruknya kinerja ekspor karena anjloknya harga komoditas dan pertumbuhan kredit perbankan juga masih tinggi sebesar 21,4% pada tahun 2013.
Dengan menstabilkan pasar valuta asing dan pasar obligasi pemerintah, intervensi ganda membantu dalam menstabilkan pasar keuangan. Pada periode ketiga, pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,02% pada 2014 menjadi 4,8% pada tahun 2015. Maka Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter. Suku bunga kebijakan moneter diturunkan tahun 2016 dengan total 75 bps hingga menjadi 6,75%. Giro wajib minimum diturunkan sebesar 50 bps pada November tahun 2015 dan kembali sebesar 100 bps menjadi 6,5% pada Februari 2016. Bank Indonesia meyakini bahwa pelonggaran moneter akan memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali pada sasaran 4+1% pada tahun 2016 dan 2017. Yang ketiga adalah manajemen aliran modal asing. Manajemen aliran modal asing di Indonesia bertujuan untuk mengimplementasi kebijakan makroekonomi yang sehat. Manajemen aliran modal di Indonesia didasarkan pada 3 acuan pokok antara lain. Yang pertama, memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing terhadap ketidakstabilan nilai tukar, moneter, dan sistem keuangan, serta makroekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen aliran modal ditetapkan secara selektif asing, yaitu jangka pendek dan cenderung spekulatif. Sementara aliran modal asing jangka panjang dan produktif terus didorong bagi pembiayaan ekonomi Indonesia. Yang terakhir, instrumen dan pengaturan manajemen aliran modal tetap konsisten dengan prinsip umum menjaga rezim aliran modal asing yang terbuka. Yang keempat, kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga atau nilai tukar dan SSK. Tanpa adanya kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, respon suku bunga dari sisi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga atau nilai tukar dan mendukung SSK akan jauh lebih besar, misalnya mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan yang terlalu cepat. Diperlukan kenaikan suku bunga yang jauh lebih tinggi apabila tidak disertai dengan pengetatan kebijakan makroprudensial. Dengan pengetatan kebijakan makroprudensial, efektivitas kenaikan suku bunga dapat diperkuat. Menghindari kenaikan suku bunga yang lebih tinggi, mempertimbangkan rigiditas suku bunga kredit dalam merespon perubahan suku bunga kebijakan moneter. 5. Peranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan Bank Sentral memerlukan penguatan peranata kelembagaan, baik di Bank Sentral, pemerintah, dan otoritas terkait. Mempertahankan komite yang berbeda lebih baik karena mempertimbangkan perbedaan sasaran dan fokus, instrumen, maupun akuntabilitasnya. Praktik ini dijumpai pada Bank of England yang sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2019 membentuk 3 komite di luar Komite Kebijakan Moneter terkait dengan SSK, yaitu Prudential Regulation Authority atau PRA yang dibentuk Bank of England untuk mikroprudensial, Financial Conduct Authority atau FCA untuk pasar keuangan, serta Financial Policy Committee untuk kebijakan makroprudensial. Di Bank Indonesia, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur atau RDG terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dalam prosesnya, terdapat 3 komite yaitu kebijakan moneter, SSK, dan sistem pembayaran yang diketuai oleh masing-masing deputi gubernur yang membawahi bidang perumusan kebijakan. Untuk memperkuat bauran kebijakan tersebut, dibentuk komite bersama untuk mengintegrasikan analisis dan perakiraan dari ketiga aspek kebijakan tersebut, serta bauran kebijakan yang perlu ditempuh. Terkait dengan SSK, koordinasi dilakukan melalui komite
Kebijakan Stabilitas Keuangan atau KKSK diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggotanya, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.